Nama Dimas Fahrudin mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita karena karyanya mampu menembus 5 nominator terbaik desain logo Ibu Kota Nusantara usai bersaing dengan 500 karya lain dari seluruh Indonesia. Selain itu Dimas juga merupakan akademisi Universitas Brawijaya dan melalui prestasinya ini ia telah menorehkan sejarah penting bagi desainer Kota Malang. Lalu seperti apa detail kisahnya? Bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini spesial telah hadir Bapak Dimas Fahrudin yang merupakan dosen vokasi Universitas Brawijaya dan juga nominator desain logo Ibu Kota Nusantara. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak. Halo Mbak Nisa. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Aman, sehat, luar biasa Mbak. Siap, mantap. Kalau membicarakan soal Pak Dimas ini sudah banyak gitu ya yang membicarakan di artikel-artikel, saya googling tuh udah semua gitu ya. Lumayan lah ya, lumayan membahas lah. tentang Ya, itu. Tapi ya, ada ya. satu hal yang saya belum temukan, proses awal banget bagaimana sih ceritanya Pak Dimas akhirnya memutuskan coba deh mau mengikutkan karyanya untuk menjadi salah satu karya yang didaftarkan sebagai desain logo IKN. Oke, dari awal banget gitu ya. Oh, dari awal sebenarnya kan saya tuh juga tergabung dalam Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI waktu itu ya. ADGI ini memang kerjasamanya dengan pemerintah. Contohnya dari logo ulang tahun kemerdekaan yang mulai dari ulang tahun ke-71 sampai terakhir itu kerjasama dengan ADGI. Kemudian logo G20 kemarin itu juga inisiasi dari teman-teman ADGI. Jadi ketika ada kerjasama ADGI dengan OIKN, Otorita IKN untuk merancang identitas visualnya di Ibu Kota Nusantara, waktu itu informasinya langsung disebar ke semua member asosiasi gitu kan. Dari asosiasi ada 5 chapter, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Malang, semuanya dikasih info dan semua ya mau nggak mau akhirnya ya ketika ada info itu banyak yang tertarik untuk ikut. Salah satunya saya gitu kan ya, akhirnya kirimlah portofolio ke teman-teman yang asosiasi yang ada di tingkat chapter Malang. Dari situ mungkin tiap chapter ini anggotanya ratusan desainer, semuanya punya portofolio, akhirnya dikurasi dari tingkat chapter dulu. Dari tingkat chapter setelah dikurasi, ketemu ada beberapa, dikirimkan ke teman-teman asosiasi pusat untuk diseleksi lagi portofolionya, akhirnya kepilih jadi 10 desainer waktu itu. Gitu. Jadi kepilih dari 10 desainer, ya udah prosesnya mulai dari situ. Gitu. Mulai dari awal Oktober tahun lalu kalau saya nggak salah ingat ya Mbak ya. Oke, berarti yang boleh ikut memang hanya member-member dari Hanya member, karena kan keperluannya juga skupnya kan sangat besar gitu ya. Identitas Ibu Kota, kalau itu memang asosiasi sudah punya track record ya. Track recordnya sudah ada selama beberapa tahun, akhirnya dipercaya oleh pemerintah untuk ya udah teman-teman desainernya kita percayakan dengan asosiasi dengan spesifikasi tertentu minimal 10 tahun pengalaman di bidang desain dan portofolio yang itu tadi. Alhamdulillah saya termasuk dari 10 desainer yang waktu itu berhak ikut di proses perancangan identitas visualnya IKN ini. Oke, berarti setelah dipilih 10 baru mulai proses pembuatan ya Pak ya? Jadi 10-10-nya memang ada proses briefing waktu itu oleh tim ahli sama tim kuratorial gitu kan ya, diberikan koridor-koridor kuratorial tentang gimana sih bayangannya atau garis besar gitu ya identitas visual IKN secara umum seperti apa agar tidak terlalu bias gitu ya, tidak terlalu melebar rancangannya, makanya tetap ada koridor kuratorial, ada pendampingan juga dari tim ahli, dari 10 desainer, kurang lebih prosesnya 3 bulan kalau nggak salah. Dari 3 bulan itu kemudian 10 desainer semuanya presentasi ke Otorita IKN, waktu itu juga ada Pak Wisnu Tama kan. Dari situ 10 desainer terpilih, dikurasi lagi dari tim ADGI, dari 10 ini dipilih 5 terbaik yang mana, tapi tetap semuanya disodorkan ke Pak Jokowi lagi. Gitu kan, dari 10 disodorkan Pak Jokowi, ada 5 rekomendasi, tapi akhirnya ya tetap Presiden punya hak prerogatif kan ya, tetap pilih 5 logo yang menurutnya oke ini gimana gitu. Dan
tanya lagi, pilih jadi 5 besar. Wah, rezeki yang luar biasa ya Pak ya. Nah yang paling challenging apa nih Pak? Ini kan bukan logo biasa, di mana akan menentukan sampai 20 tahun mendatang logo dari IKN sendiri. Apakah ada mungkin koridor-koridor khusus di mana setiap desainer harus mengikuti tata aturan? Oke, yang paling challenging sebenarnya memang kalau bisa dibilang ini mungkin baru pertama kali gitu ya di dunia perancangan logo ibu kota negara itu di share ke publik gitu. Jadi desainer di negara itu bisa ikut serta, itu baru pertama kali. Mungkin kalau biasanya untuk sekelas kementerian atau kota-kota yang biasa, kota-kota kecil gitu ya, bukan ibu kota itu udah banyak. Tapi untuk skup lingkup ibu kota negara ini baru pertama kali di dunia gitu. Dan prosesnya memang karena IKN Nusantara ini kan belum ini ya, ibu kotanya belum ada. Jadi memang baru akan dibangun dan disiapkan untuk tahun 2045. Jadi artinya 20 tahun lagi itu baru benar-benar dirayakan. Jadi ketika Indonesia sudah 100 tahun gitu kan. Jadi tantangan pertamanya itu bagaimana merancang sebuah logo lah minimal yang tetap bisa relevan selama 20 tahun mendatang dan seterusnya. Dengan kotanya belum ada. Kalau kotanya udah ada kan lumayan ini ya, lumayan membantu ya. Misal nih Malang yang jadi ibu kota. Kita bisa ngambil dari bentuk arsitekturnya, seperti apa, masyarakatnya sudah ada, budayanya sudah ada, hal-hal yang terkait itu sudah ada semua. Tapi IKN-nya belum ada untuk kotanya, hanya rancangannya dan blueprint visi-misinya seperti apa. Nah itu juga tantangan berikutnya. Tantangan satu lagi, logonya ini sebisa mungkin bukan hanya jadi logo untuk destination branding. Contohnya seperti wisata lah. Kalau kita tahu misal Kota Batu gitu ya, punya logo pemerintahan yang bentuknya emblem padi kapas yang segala macam itu. Terus kemudian ada logo Kota Batu yang untuk wisata. Kan dua logo berbeda. Nah, tantangannya di IKN ini logo itu harus bisa mewakili dua sifat itu. Untuk pemerintahan atau administratif juga masuk dan untuk destinasi branding juga masuk. Itu kan juga gimana logo ini posisinya biar ada di tengah-tengah, itu juga tantangan sendiri. Itu sih yang paling challenging selama prosesnya. Oke siap, wah ini semakin menarik ya Pak kalau kita bahas, dan saya makin penasaran nih tentang filosofi dan juga makna dari logo yang dibuat oleh Pak Dimas. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Bapak Dimas. Pada segmen kali ini kita akan mengupas tuntas terkait logo yang dibuat oleh Pak Dimas itu sendiri. Dan ini banyak membicarakan terkait konsep Tridaya milik Bapak. Boleh Pak mungkin diulang kembali untuk dipahami oleh pemirsa BI. Seperti apa itu? Konsep Tridaya sebenarnya itu kita dapatkan ada tim ya. Satu tim tuh, satu studi saya itu isinya 5 orang. Saya sebagai desain lead-nya, kemudian ada 2 orang sebagai graphic designer, 1 orang sebagai researcher sama copywriter, satunya sebagai motion graphic artist-nya gitu. Jadi tapi prosesnya memang jalannya hybrid gitu. Jadi ketika saya dapat ide gitu ya, setengah mateng lah waktu itu saya keluarkan ke teman-teman gitu. Idenya mungkin seperti ini gitu ya. Terus kemudian mulai jalan nih tim Hisal dengan ide setengah matang mulai jalan, versinya dia kayak seperti apa gitu kan. Teman saya yang kebagian job desk-nya sebagai researcher itu juga mulai riset nih hal-hal yang terkait dengan itu apa saja gitu. Nah di tengah perjalanannya ketika mulai membaca lagi riset ya, waktu itu riset banyak temuan bahwa dalam proses 20 tahun menuju IKN 2045 itu dibagi menjadi 3 periode gitu. Jadi milestone-nya tiap 10 tahun
mulai dari pembangunan infrastrukturnya dulu, terus kemudian pembangunan dari stakeholder bisa berpartisipasi di sana gitu kan. Hingga akhirnya tahun 2045 itu dirayakan sebagai salah satu kota dunia. Nah itu kita menemukan ada 3 periode. Nah, setelah itu kita cari lagi, ternyata memang dari sisi wilayah administratifnya juga dibagi jadi 3 wilayah utama gitu ya. Kawasan inti pemerintahan, ada kawasan inti publiknya, dan administrasinya juga ada gitu. Dari situ kita balik lagi nih, cari gitu ya, filosofi apa yang memang kira-kira masuk nih gitu tentang Nusantara. Kalau kita ngomong Nusantara kan banyak filosofi ya di mana-mana. Akhirnya saya nemu karena ada tiga itu tadi, selaras dengan kalau sebuah brand gitu ya, itu kan juga bisa dianggap sebagai manusia juga, gimana orang melihat kita gitu kan ya. Nah, balik lagi ke manusia, saya juga baca-baca, teman-teman juga di tim itu akhirnya nemu konsep Tridaya waktu itu, gimana kalau manusia itu kan memang dikenal dengan cipta rasa rasanya gitu ya. Kalau sudah bisa menguasai 3 itu akan ampuh lah gitu kan, kata kasarannya. Cipta itu tentang gimana dia bisa berpikir atau mengimajinasikan, menggambarkan sesuatu gitu ya, membayangkan. Cipta rasa itu tentang dari dalam hatinya, apakah ini oke, ini bagus atau enggak gitu. Karsa itu dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi kita udah dibayangkan, ini udah dirasakan, ini juga bagus, kemudian niatkan untuk melakukan sesuatu gitu. Kayaknya kita bisa mengambil Tridaya jadi salah satu landasan dalam mengolah logo ini tadi gitu. Karena di awal kita juga akhirnya sepakat bahwa untuk identitas ibu kota gitu, itu nggak bisa, kalau kita mau memaksakan itu baru benar-benar dirayakan 20 tahun lagi gitu ya. Dimana kalau tren desain itu 3-5 tahun pasti logo itu perlu adjustment lagi, pasti perlu adjustment, redesign dan segala macam. Kita kasih gimana identitas kita rancang itu masih punya ruang untuk dikembangkan lagi. Jadi bisa secara identitasnya juga bisa berkembang dengan si IKN-nya juga berkembang gitu. Jadi konsep itu, jadi kita ambil Tridaya, terus semangatnya dalam merancang itu tadi 3 bagian. Terus kita juga paham, sadar gitu ya, bahwa kalau namanya ibu kota itu kan berarti pasti sesuatu yang absolut gitu. Absolut. Terus kemudian dari konsep ibu kotanya sendiri itu juga mengusung konsep sustainability forest city gitu ya. Bagaimana bentuk kotanya itu bukan langsung dibangun, tapi juga bentuk bangunan, arsitektur dan segala macamnya itu merespon bentuk geografis yang ada di sana gitu. Jadi kalau bentuknya memang bukit ya, arsitekturnya merespon itu, jadi tidak merusak alam. Jadi ada konsep absolut dan sustainability itu jadi keyword utama. Akhirnya dari situ kita tahu bahwa yang representasinya ini tuh bentuknya seperti mandala. Jadi bentuk-bentuknya sirkular. Nah, sirkular kan berkelanjutan nih. Berkelanjutan untuk mewakili sustainable-nya. Kemudian dari mandala, kesan absolut itu mewakili dari sisi ibu kota. Nah, dari situ kita hubungkan lagi, ketemu mandala, sustainability sama Tridaya tadi. Makanya kita gabungkan jadi satu, sesuai sama koridor kuratorial di awal waktu briefing. Bagaimana identitasnya ini juga sebagai ibu kota itu nggak melupakan jati diri bangsa sebagai bangsa yang maritim dan agraris gitu. Jadi maritim agraris kita apakan nih, karena tadi kita pakai yang 3 periode itu ya. Dari logonya pun kita implementasikan dalam 3 fase kehidupan di IKN nanti gitu ya. Itu kita namakan fase yang dekat dengan alam, itu menanam, mengolah dan merawat gitu. Jadi 10 tahun pertama itu menanam dulu. Yang ditanam itu ideologinya, Pancasila dan segala macam. Di sini ditanam di situ, bersamaan dengan bangunan infrastrukturnya dibentuk, masyarakat yang mulai masuk, ditanam itu. Kalau dari logonya itu disimbolkan oleh bagian pertama, bagian tengah itu ideologi Pancasila. Kemudian bagian kedua setelah menanam itu mengolah, semuanya udah siap, kemudian diolah bagaimana masyarakatnya bisa menciptakan ruang-ruang tersendiri, ciptakan budaya dan segala macamnya. Itu disebutkan dengan kalau di logonya akar yang bertumbuh. Dan terakhir milestone ketiga untuk 2045 seterusnya itu merawat, gimana hasil olahan tadi setelah tumbuh satu-satu akhirnya dirawat untuk diolah lebih lanjut lagi. Jadi sustain seperti itu. Bentuknya di logonya itu ada bagian medali, bagian ujung di akhir itu yang representasi bentuk sustainability-nya
gitu. Jadi intinya di situ gitu. Jadi dari logo itu memang punya mewakili fase-fase itu tadi, periode untuk mempersiapkan si IKN menuju 2045, Indonesia 100 tahun. Ini saya cukup takjub Pak, ternyata proses kreatif tidak semudah yang kita lihat doang gitu ya. Saat tayang di TV atau di berpartikel, gampang banget ternyata prosesnya panjang dan bahkan Bapak punya tim gitu ya yang punya tim memang untuk mengerjakan sendiri. Kalau sendiri nggak mungkin juga sendiri, ya, benar. Baik. Dan yang saya perhatikan dari logo Bapak itu juga ada beberapa penggunaan warna yang berbeda, 3 warna gitu ya. Iya. Mulai dari jingga, kemudian hijau, dan juga ada emas. Nah, kita nanti akan bahas Pak di segmen berikutnya apa makna dari ketiga warna tersebut. Di segmen berikutnya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Pak Dimas. Pada segmen sebelumnya kita telah membahas filosofi dari logo yang ia buat, dan pada segmen kali ini masih ada yang belum terbahas nih, berkaitan dengan warna. Karena cukup berbeda gitu ya dengan beberapa logo yang lainnya, di mana Pak Dimas menggunakan 3 warna utama, emas, jingga, dan juga hijau. Apa itu Pak maknanya? Kalau yang warna jingga gitu ya, itu memang representasi dari Pancasila gitu ya. Jingga kan memang agak cenderung ke merah waktu itu. Gitu. Jadi untuk lambang sebuah sesuatu hal yang solid, sesuatu hal yang absolut gitu, kita warnakan dengan itu. Kemudian yang hijau itu sebenarnya ada gradasi kan. Hijau, toska, sama hijau kebiruan gitu. Hijaunya mewakili agraris, hutan, tropis dan segala macam. Birunya mewakili maritim, laut gitu. Kemudian yang warna emas itu representasi medali kan, medali simbol ketika IKN nanti jadi salah satu role model kota dunia gitu. Kalau dari segi warnanya sampai terpikirkan ke sana ya Pak ya, luar biasa. Nah dari tadi kita mendengarkan cerita kayak mulus banget Pak gitu ya. Ini apakah semua memang sudah di planning sejak awal ketika mendaftar? Oke, bismillah kita prediksi setidaknya tembus gitu ya sampai menjadi finalis, atau ada strategi khusus memang yang dirancang bersama dengan tim? Kalau strateginya memang ini ya, ketika masuk gitu ya, masuk nominasi 10 terpilih 10 itu memang ketika brief awal waktu itu lewat Zoom ya. 9 desainer lainnya ini termasuk 9 desainer yang hari-hari menjadi referensi gitu ya, biasanya jadi referensi di Behance, di save semuanya. Oh ini keren, orang desainer keren nih, ini ternyata bisa kumpul jadi satu project gitu. Nah dari situ juga agak ini ya, mungkin agak sedikit starstruck juga ya. Wah, hero desain kok ada di sini semua gitu. Tapi akhirnya ya udah dari awal memang saya dan tim niatkan ya ini udah buat proses belajar aja gitu. Apapun hasilnya ya udah nothing tulus, kita kerjakan sesuai apa yang kita bisa gitu ya, kita maksimalkan semuanya. Ya udah apapun hasilnya ya udah nggak ngejar untuk menang sebenarnya. Yang ngejar untuk menang, kita lolos 10 besar itu udah satu hal yang membanggakan buat kami gitu ya. Apalagi lolos ke 5 besar itu juga nggak nyangka gitu. Kok bisa lolos ke 5 besar padahal yang 5 studio atau 5 desainer lain ini juga mereka udah punya nama, mereka keren-keren semua, kenapa nggak kepilih gitu. Tapi saya ya udah, alhamdulillah lolos 5 besar udah dijalani semuanya gitu. Sebenarnya nggak ada target untuk jadi kepilih itu nggak ada gitu. Tapi minimal ekspektasi minimal kan akhirnya menimbang kayaknya kita 3 besar bisa gitu. Minimal 3 lah gitu ya, dari 5 yang kepilih minimal 3 gitu. Akhirnya ternyata ya udah sesuai gitu. Betul, dari hasil sesuai dengan hasil votingnya sesuai dengan 3 besar gitu. Wah, luar biasa. Ini respon sekitar seperti apa Pak? Khususnya warga Malang nih, kayaknya semua juga turut berapi-api. Saya juga ngeliat kayak
gitu ya, kayak sejarah banget Yeah. kita yang nggak ikut lomba aja ikut bangga, bahkan dinotis langsung sama Pak Sutiaji. Iya, waktu itu memang dari Pak Wali waktu itu kan memang dari ADKI Malang ada kegiatan kan menyiapkan dulu ulang tahun Malang 106 kemarin. Oh. Itu kan dari ADKI Malang juga, saya juga ikut mengawal itu juga yang di proses akhirnya. Jadi waktu itu dengan kenal dengan dari teman-teman dinas Kominfo. Nah, dari dinas Kominfo yang disalurkan ke Pak Wali waktu itu. Dari situ ternyata udah nyebar nih ke beberapa media gitu kan, akhirnya kontak semua, udah gitu yuk. Ternyata juga responnya cukup positif gitu kan. Dari teman-teman desainer juga yang di Malang juga sama nih gitu. Oh ternyata juga, oh ternyata bisa gitu. Akhirnya semuanya yang 5 kan Jakarta, Bandung gitu kan, Jakarta dan Bandung, 1 dari Malang gitu. Dari Malang tiba-tiba ada gitu kan itu. Jadi satu hal yang cukup bersyukur juga sih, bersyukur bisa lolos 5 besar, bisa merasakan experience dia dari awal sampai terakhir kemarin itu. Oke, dan fakta lain yang mungkin cukup menarik buat saya juga bahwa Bapak ini merupakan seorang akademisi gitu ya. Ya, belum benar. banyak yang tahu saat itu, pokoknya wah, desainer Malang gitu ya. Pas baca lebih mendalam, akademisi juga dari Ya, Universitas Brawijaya. Benar. Mana Pak respon dari universitas sendiri dan juga mahasiswa Bapak gitu. Kira-kira heboh nggak tuh kalau di kelas? Volleyball juga ya. Saya juga ini sih nggak pernah terlalu nge-share juga kalau kerjaan seperti apa gitu kan. Akhirnya biar nggak terlalu biasa aja kalau misal waktu di kelas gitu kan ya, waktu di kampus ya udah kampus fokus ya fokus kuliah dulu aja, kasih referensi yang lain. Jadi begitu terakhir beritanya naik gitu ya udah responnya oh selamat ini gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu kan. Oke, siap. Nah, next plan dari Pak Dimas sendiri ini seperti apa nih dalam menyusun lagi rencana-rencana dan juga mungkin karya-karya ke depan? Oke. Kalau ke depannya sih tetap running studio gitu ya, tetap running studio dengan fokusnya branding dan segala macam itu tetap, tapi juga fokusnya juga akhirnya sekarang agak fokus ke akademisi dulu gitu. Jadi akhirnya artinya kan pengalaman yang saya dapat kemarin tuh ketika proses perancangan IKN itu satu pengalaman yang sangat berharga gitu ya, acara yang atau kegiatan yang monumental lah buat Indonesia, buat juga industri desain, keilmuan desain ini jadi salah satu hal yang sangat monumental karena kapan lagi presiden itu benar-benar memperhatikan sebuah desain gitu kan, dan itu jadi dirayakan orang banyak gitu kan. Akhirnya masyarakat jadi lebih tahu nih proses mendesain yang baik, yang benar, yang runut itu seperti apa gitu. Dari pengalaman itu ya mungkin bisa jadi bekal saya bawa ke kelas nanti gitu, ngasih experience ke teman-teman mahasiswa seperti apa, kemudian ngasih tahu prosesnya harusnya kayak gini loh, kalau riset itu kayak gini. Jadi bukan hanya langsung desain aja yang bagus gitu, tapi risetnya, proses di belakang itu harus diperkuat dulu. Nah itu sih yang next plan ke depan, yaitu tadi secara nggak langsung ya nyoba pelan-pelan sama teman-teman studio, sama teman-teman asosiasi di Malang juga, gimana caranya membuat industri atau iklim desain grafis di Malang ini mulai naik lagi gitu, mulai bangkit lagi, mulai banyak yang paham juga proses yang benar seperti apa. Luar biasa sekali Pak Dimas, saya juga ikut bangga nih sebagai bagian dari Sivitas Akademika Universitas Brawijaya, dan semoga pemirsa maupun mahasiswa semakin terinspirasi dengan cerita Bapak, dan kita doakan semoga semakin sukses untuk cita-cita yang sudah diperjuangkan. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang pada episode kali ini. Saya Ferodisa beserta seluruh kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.